Iya, pemirsa, kembali lagi di Insert. Seperti janji kita akan menghubungi Rio Febrian, di mana ini adalah salah satu sahabat dari mendiang Glenn Fredly, di mana kita juga akan mendengar cerita dari sosok Rio, bagaimana kira-kira apa sih kenangan yang paling melekat dengan Rio. Langsung saja kita akan menghubungi. Selamat siang, Rio Febrian. Siang, Len. Oh, hai, Oh, Rio, mungkin bisa. ya, Ya, mungkin ini saatnya kita juga untuk mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya karena ini kehilangan kita semua ya. iya, betul, betul. Dengan kepergian dari mendiang Glenn ini. Nah, Ya, kalau dari Rio sendiri ini bersahabat kalau nggak salah itu udah sekitar 20 tahun seperti itu ya? sekitar 20 tahunan, Len. Iya. Lama banget. Dan selama ini tuh masih memang sering sekali chat, mungkin sering sekali berbincang-bincang gitu ya? Jadi sekitar sebulanan ini ya, Mhm. agak intens memang WhatsApp, terus telepon sama Glenn. Karena kan ceritain tentang anaknya juga baru lahir kan. Dengan kondisi dia yang wah seru banget punya anak. Apa ceritain segala macam tentang keluarga lah. Sesuatu yang baru buat Glenn gitu kan. Sampai terakhir kemarin itu pas hari Rabu, aku WhatsApp Glenn jam 5 sore. Aku WhatsApp Glenn, aku tanya kabar, gimana kabar lo sama family, sama semuanya. Dan itu sampai sekarang masih tentang satu gitu. Oke, jadi Mhm. Ternyata jam 5 itu jamnya Glenn udah mau pergi. Jadi ini seperti pertanda dan juga firasat pada saat itu yang Kak Rio rasain tuh apa sih? Mungkin rasa yang sangat, aduh kok nggak enak ya, kok kepikiran dia terus atau seperti apa? Tiba-tiba lagi di rumah gitu, emang lagi pas di rumah aja kan kita ya. Lagi di rumah, tiba-tiba aku masuk kamar, pegang handphone, terus ini memang apa kabar ya, gue kemarin tuh ngobrol di Instagram aja, seminggu sebelumnya ngobrol di Instagram itu, pengen aja WhatsApp, nggak tahu kenapa pengen WhatsApp. Aku nggak tahu juga kalau Glenn ada di rumah sakit saat itu, nggak tahu, nggak ngerti berita apa-apa gitu. Jadi aku WhatsApp dia, tiba-tiba sekitar jam setengah tujuan baru dengar kabarnya bahwa nggak ada. Nah, Itu kayak nyambung, iya. waktu mendengar kabarnya juga sempat tidak percaya pastinya ya? Oh, nggak percaya sama sekali, karena lagi, itu posisinya aku lagi Zoom sama teman-teman SMA, terus tiba-tiba WhatsApp banyak banget gitu kan, terus tapi semuanya masih bertanya, dan semuanya nanyanya ke aku juga gitu kan. Mhm. Aku nggak tahu apa-apa, terus akhirnya bisa telepon waktu itu sampai nyambung ke Tompi, ke dokter Tompi. Aku telepon Tompi angkat, dan Tompi mengiyakan bahwa ya Glenn udah nggak ada. Baru saat itu baru aku tanya kalau Glenn udah nggak ada. Oke, untuk Kak Rio sendiri ini tahu nggak sih sebenarnya dari mendiang Glenn Fredly ini memang sakit meningitis atau memang sudah sakit sekian lama seperti itu? Nggak ada, kita nggak ada yang tahu. Glenn itu nggak ceritain apa-apa tentang itu. Jadi kita semua shocknya karena kita nggak tahu semua telepon-teleponan teman-teman yang kita nggak tahu bahwa Glenn juga masuk rumah sakit dari beberapa hari sebelum itu, nggak tahu. Jadi hanya orang-orang terdekat yang tahu. Ya, kalau Kak Rio mungkin bisa cerita ada proyek-proyek tersendiri Kak yang akan dilakukan dalam waktu dekat dengan mendiang Glenn Fredly? Proyek dalam waktu dekat nggak ada proyek tertentu ya, cuman memang waktu beberapa saat yang lalu, beberapa bulan yang lalu kita sempat ngobrol, ada beberapa proyek yang Glenn pengen banget aku yang nyanyiin gitu. Ada satu proyek album yang Glenn pengen bikin albumnya, dia mau produce aku dengan album itu. Terus ada rencana buat filmnya juga, jadi biografi tentang seseorang, tentang penyanyi gitu yang bakal dinyanyi sama aku. Jadi itu obrolan lama, dari obrolan nongkrong sampai akhirnya mau direalisasiin, tapi belum sempet karena dengan kesibukan masing-masing, daerahnya ya belum sempet dibikin. Oke, mungkin ada kemungkinan nggak sih Kak Rio dengan kepergian beliau ini proyek-proyek yang tertunda itu akan segera direalisasikan dengan teman-teman musisi ataupun yang bukan musisi? Kita harusnya bisa bikin sesuatu sih buat Glenn. Banyak yang bisa kita bikin, karena yang dia bikin buat kita banyak banget ya. Banyak banget legacy yang Glenn udah tinggalin buat kita gitu. Jadi mungkin banyak sekali yang bakal kita bikin ke depan, teman-teman musisi, teman-teman penyanyi.
teman-teman di luar musik juga pastinya juga akan membuat sesuatu buat Glenn karena semasa hidupnya dia berbuat banyak untuk industri musik Indonesia, untuk Indonesia juga. Ya, memang banyak sekali inspirasi dan juga suara yang beliau suarakan untuk kepentingan banyak orang gitu ya. Dan memang dari Karyo sendiri ini kalau mengenal sosok dari mendiang Glenn Fredly ini kira-kira bisa diceritakan nggak sih sebenarnya sosok ini seperti apa gitu. Walaupun kita mungkin banyak sekali mendengar tapi secara pribadi dari Karyo ini melihat sosok dari mendiang itu seperti apa? Sosok yang Glenn itu nggak pernah marah ya. Glenn tuh nggak pernah marah. Nggak pernah marah? Ya, nggak pernah marah. Dia kalau misalkan nggak suka ya udah diem aja mungkin. Ya diem kali. Jadi aku nggak selama kenal sama Glenn dari dulu itu nggak pernah marah nih orang gitu. Nggak pernah marah. Terus ya memang care sama semua orang gitu. Terus modelnya memang bisa masuk kemana aja gitu. Jadi so humble gitu. Jadi emang udah karakternya dia kayak begitu, manis gitu loh sama semua orang. Pas sama lagu-lagu yang dia bikin juga gitu. Dia emang karakternya seperti itu, begitu. Oke, memang karakternya adalah orang yang tidak pernah marah, orang yang sangat ikhlas gitu ya. Memang lagu-lagu ini jadi seperti mewakili gitu ya, walaupun mungkin patah hati tapi tetap dihadapi dengan positif. Jadi ternyata banyak sekali yang bisa kita belajar dari liriknya lagu itu sendiri adalah sosok dari mendiang Glenn Fredly seperti itu. Bener, makanya aku bilang aku sedihnya sehari aja lah kemarin. Karena mesti positif ke depan, karena dia orang yang positif kan, jadi aku pikir sedihnya seharian aja deh kemarin nih, sedih banget gitu kan. Sekarang kita nggak usah sedih-sedih deh, karena Glenn tuh orang positif banget, melihat segala hal tuh dari sudut yang positif gitu loh, gitu kan. Jadinya aku pikir ya udah bahagia lah pasti, yang mesti dikuatkan pastinya keluarga kan. Ya, setuju sekali. Dan punya makanan kesukaan juga yang sama ya Karyo dengan Kak Glenn ini kan ya? Ikan roa. Yang mana? Oh itu gue kemarin tuh baru bikin di Instagram doang, pengen ngirimin, cuman ya gimana ya ngiriminnya. Udah pokoknya aku kemarin udah sempet buat seminggu lalu tuh aku buatin, karena dia bilang pengen roa gitu, aku buatin aja di video gitu kan. Aduh ya udah, tapi udah inilah. Ya. Oke Karyo, terima kasih banyak atas waktunya. Kita mengucapkan sekedap keluarga Inser mengucapkan turut berbelasungkawa yang sebesar-besarnya. Salam buat keluarga. Yes. Terima kasih Karyo. Ya, kalau kita menggambarkan dari sosok mendiang Glenn Fredly itu begitu positifnya. Dan memang setiap manusia itu pasti memiliki tugas di dunia dan waktunya selesai pasti rencana Tuhan adalah yang terbaik. Yang pasti kembali kita mendoakan semoga keluarga yang tinggal akan diberikan kekuatan dan juga ketabahan.